Banat TV. Warfa izaraka wa gamisaka ila nisfis sak. Dan juga kalau pakai baju, angkat, ini yang laki-laki, jangan yang perempuan. Yang laki-laki, angkat sarung kalian atau gamis kalian sampai nisfus sak, pertengahan betis, di atas mata kaki. Ya, kalian pakaikan sarung, nggak ada istilah kepanjangan, masih bisa digulung. Tamam? Maka angkat di atas mata kaki. Nggak usah bilang-bilang, oh itu kan Wahabi segala macam. Loh, ini sunnah Nabi, bukan Wahabi atau nggak Wahabi. Ini sunnah Nabi kok. Ini sunnah Nabi. Nggak ada urusan sama Wahabi, nggak Wahabi. Ya. Perbedaan kita masalah isbal ini adalah kita nggak semerta-merta mengkafirkan orang yang nggak isbal, itu aja udah. Tapi isbal itu sendiri adalah sunnah Nabi. Afwan. Tidak isbal itu adalah sunnah Nabi. Tidak isbal itu sunnah Nabi. Kau usah pikir Wahabi enggak Wahabi. Perbedaan kita enggak semerta-merta. Oh, kamu nih isbal nih. Oh, berarti kamu masuk neraka, kamu orang kafir. Oh, kita enggak gitu. Ya. Karena Sayyidina Abu Bakar isbal, tapi enggak dikafirkan sama Nabi. Nabi bilang, "Man asbala izarahu fahuwa finnar." Yang mengisbalkan, melewatkan pakaiannya, sarungnya di bawah mata kaki, maka dia termasuk orang yang masuk ke dalam api neraka. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengar itu bilang, "Ya Rasulullah, badan saya ini kurus ya Rasulullah, badan saya kecil ya Rasulullah. Kalau saya pakai baju, itu kedodoran sampai ke bawah." Apa kata Nabi? "Lasta minal khuyala." Oh enggak, kamu enggak termasuk orang yang sombong. Nah, berarti dulu orang itu kalau isbal karena sombong. Adatnya orang Arab dulu, mereka memanjangkan baju mereka karena sombong. Tengok nih, baju aja kami pijak-pijak. Kami kalau kotor ganti, itu orang Arab. Orang-orang susahnya diangkat. Itulah perbedaan orang kaya dengan orang miskin dulu. Orang miskin nggak punya banyak baju, jadi jaga-jaga jangan sampai kotor. Orang kaya dulu punya banyak baju, jadi bodo amat kotor, nggak apa-apa, sombong. Nabi bilang, "Lasta minal khuyala." Kamu bukan termasuk orang sombong. Berarti isbal itu diikatkan dengan sombong. Lah emang ada orang sekarang yang isbal sombong? Kan enggak. Ada yang isbal sombong. Pakai celana, yang jelas yang banyak malah yang nggak pakai celana yang sombong. Ya, di pantai nggak pakai celana, kayak kolor aja mana-mana, sombong. Tahap yang dibanggakan, bukuri padahal di mana-mana. Walihada, isma'. Tapi Nabi bilang jangan isbal. Bermakna isbal itu makruh. Kalau makruh berarti ditinggalkan. Jadi nggak usah pikir, oh mata kaki ini pakaiannya Wahabi, nanti kalau kita nggak ada urusan sama Wahabi. Itu sunnah Nabi Muhammad. Justru karena kita banyak meninggalkan, akhirnya identik sama mereka. Karena kita tinggalkan, akhirnya identik sama orang. Coba kalau kalian jaga itu sunnah, nggak akan identik dengan mereka para Wahabi tersebut. Paham dong? Tamam. Fa'in abaita fala tajawaznal ka'ab. Kalau nggak bisa sampai sepertengah besi, setengah betis, paling tidak jangan lewatin mata kaki. Ini laki-laki, perempuan jangan ikut-ikutan. Perempuan jangan ikut-ikutan. Nabi SAW dulu bilang sama perempuan di kota Madinah, ya, kalian yang perempuan kalau bisa pakai baju itu sampai ke mata kaki kalian, sampai ke bawah kaki kalian, kata Nabi. Lalu tiba-tiba Ummu Salamah bilang, tengok ya wanita dulu sama wanita sekarang. Wanita sekarang disuruh turunin, nego, naik sedikit nggak bisa, naik terus.
Tapi Ummu Salamah lihat bagaimana orang yang betul-betul menjaga kehormatan. Ummu Salamah bilang, ya Rasulullah, kalau cuman sebatas kaki ya Rasulullah, nanti kadang-kadang terangkat. Boleh gak kami tambah lagi, panjang lagi ke bawah? Bukan nawar minta ke atas, mintanya ke bawah lagi. Biar aja dipijak, kotor gak apa-apa, yang penting jaga kehormatan. Kalau kita sekarang tengoklah perempuan, lucu kali. Pakai jilbab, pakai rok di lutut. Kadang mohon maaf, pakai cadar, naik motor, diangkat, betis kemana-mana. Ngapain nanti pakai cadar? Emang aurat tuh hanya di kepala saja. Sama ente orang juga. Pakai kain sarung, naik motor, paha kemana-mana. Ngapain? Apa yang mau ditutup? Ya, lihada perhatikan masalah adabun nabawi. Walil mar'ah irsal thawbaha 'alal ard. Nah, disebut nih, kalau perempuan dipanjangkan itu bajunya sampai ke tanah. Min kulli nahiyatin gariban min thulutsai dhira'. Nah, ini permintaannya Ummu Salamah. Sampai panjangnya itu sepertiga dhira' ke bawah kaki. Sepertiga dhira'. Ini dhira' ini dari ujung jari sampai ke siku-siku. Sepertiganya, itulah dilebihkan kalau bisa. Beb, nanti kotor kayak mana? Pijak kucing, pijak tai kucing kayak mana? Nabi sudah ditanya dengan para wanita di zaman itu. Ya Rasulullah, kalau kami pijak najis gimana? Kata Nabi SAW, tanah yang setelahnya yang akan mensucikannya. Gak usah takut. Tanah yang setelahnya yang akan mensucikannya, kata Rasulullah. Gak usah pikir-pikir najis apa segala macam. Waj'alkum qamisak ila rusukh au ila atrafil asabi' wa in zitta fala tasrif. Dan kalau kalian pakai baju, itu tuh, ini namanya kum, pergelangan baju. Itu kalau bisa sampai ke rusuh. Ini rusuh, pergelangan tangan nih. Ya. Kalaupun mau dilebihkan, jangan sampai lewat ke ujung jari. Jangan kemana-mana sampai lewat itu tangan. Akhirnya malam-malam lewat dikira pocong, dikira kuntilanak. Ya, jangan. Tamam. Wa qad kana qawmu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-rusuh. Nabi SAW itu perbajunya, pergelangan tangannya itu cuma sampai rusuh. Tamam. Wa qata'a Aliun gamisi lahu ila atrafil asabi'. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kebiasaannya itu kalau pakai baju kumnya itu sampai ke ujung jari. Tapi enggak lebih dari itu. Wala tattakhidh minal malabis illa ma tahtaj ila lubsih. Jangan koleksi baju kecuali yang memang kamu pakai itu baju. Ini pergi kondangan hari ini harus beli baju, jahit baju. Kondangan minggu depan jahit baju lagi. Kondangan minggu depan jahit baju lagi. Akhirnya pakainya cuma sekali. Nanti pergi kondangan kalau pakai baju yang itu aja nggak enak. Nanti dia udah pernah lihat baju saya. Kenapa rupanya? Apa urusan? Kalian juga nggak usah banyak-banyak kali bawa baju. Pakai baju yang sederhana saja, yang cukup-cukup untuk dipakai saja. Tamam? Nggak usah. Ya. Gal dulu ada dua orang salihin. Allah alam, saya lupa. Ada yang mengatakan Malik ibn Dinar dengan Ibrahim bin Adham. Malik bin Dinar dengan Ibrahim bin Adham. Ketika itu wafat di dalam tahun yang sama. Gal dikatakan ada orang bermimpi melihat Malik bin Dinar lebih duluan masuk surga dibandingkan Ibrahim bin Adham. Padahal dua-duanya orang zuhud. Dua-duanya orang soleh, orang zuhud yang luar biasa. Tapi dilihat di dalam mimpi tersebut, Malik bin Dinar lebih duluan masuk surga dibandingkan Ibrahim bin Adham. Akhirnya ditanya, ya Imam, kenapa kok kamu lebih duluan masuk surga dibandingkan satunya Ibrahim bin Adham? Kata Imam Malik bin Dinar, aku ketika hidup di dunia cuma punya satu pasang baju. Ibrahim bin Adham punya dua pasang. Beda satu pasang, jadi terlambat masuk dalam surga. Kita berapa pasang? Banyak.
Kadang baju udah butek sekalipun, ya mau dikasih orang nggak mau. Sayang, biar pajangan aja. Udah sempit nggak mau kasih orang. Pelitnya luar biasa. Udah nggak muat lagi pun nggak mau dikasih sama orang. Ya. La ilaha illallah. Wala tataharra anfasal malbus wala aghshanahu wa tawassal fi dzalika wala tashif auratak wala syai'an min hali ghairi hajah. Jangan buka aurat kalau enggak ada hajatnya. Jangan angkat-angkat sarung kalian kalau enggak ada hajat. Kapan hajat? Di kamar mandi itu hajat. Selain itu enggak perlu. Enggak usah nampakin aurat. Haram nampakin aurat dengan orang lain yang bukan mahramnya. Kalian punya aurat masing-masing. Ya, kalian juga punya aurat masing-masing. Jangan nampakin aurat. Mana aurat kalian? Dari pusar sampai sedikit saja nampak haram. Paham tuh? Wa mata da'atil haja ila kasfi syai'in minha faqul 'indahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Dan kalau kalian merasa perlu punya hajat untuk membuka aurat kalian, ya, di kamar sendirian misalnya, maka bacalah bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kenapa baca itu? Kan gak ada orang, supaya setan gak bisa lihat. Supaya setan gak bisa, karena di belakang kita ini banyak setan. Lihat seorang mukmin dijaga oleh Nabi SAW, setan pun kalau bisa jangan lihat auratnya. Ini awak pula nampain aurat sama orang. Nabi melarang auratnya dilihat bahkan oleh setan. Masa pula kita manusia yang menunjukkan sama manusia yang lain. Tamam. Wa qul idza labita thawbak. Dan kalau pakai baju baca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, alladzi kasani, yang menutup tubuhku, hadza, ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan yang engkau adalah memberikan rezeki kepadaku, yang mana rezeki tersebut aku dapatkan bukan daripada kekuasaanku dan kekuatanku ya Allah. Supaya kita banyak-banyak syukur masih pakai baju. Tamam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. Tamam. Wa minas sunnatil lubsul imamah wa laysa minas sunnah tawsi'ul akmam wa kabrul imaim. Di antara sunnah Nabi SAW itu pakai imamah. Pakai imamah, pakai sorban. Pakai sorban, tapi nggak perlu besar-besar kali sampai kadang-kadang kepalanya sampai mereng-mereng. Keberatan imamah. Ya, pakai yang sewajarnya saja. Kalau kalian masih thalibul ilm, kalau yang mau ngikutin imamahnya Habib bin Umar, jangan lebih dari 3 tingkat. Jangan lebih dari 3 tingkat. Thalibul ilm jangan lebih dari 3 tingkat. Lain cerita kalau kalian sudah jadi mudarris, sudah jadi guru, boleh lebih. Sudah dapat ijazah untuk lebih, boleh lebih. Tapi kalau kalian misalnya mau pakai imamah, apalagi imamahnya yang bertingkat, jangan lebih dari 3 tingkat. Wallahu a'lam bishawab.